Nah, ini udah selesai proses pengeleman ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal kita isi air, kita rendam dulu sekitar 2 jam, habis itu kita bilas dan kita pindahkan mereka ke dalam sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel Sahabat Satwa Indonesia ya teman-teman. Nah, kali ini apa sih yang mau kita bahas teman-teman? Langsung aja. Jadi di depan saya ini ada dua wadah ya teman-teman ya. Nah, ini wadah kura-kura saya dulu waktu zaman baby. Nah, kebetulan ini baby-baby yang baru. Nah, sebelumnya ada 4 teman-teman yang seperti ini nih gitu. Tapi kura-kura babynya kan udah pada besar ya. Sekarang mereka ada di situ. Nah, jadi saya copot untuk basking areanya. Nanti rencana mau saya taruh di box kontainer yang sebelah situ. Nah, jadi yang mau kita bahas itu sekarang adalah terkait dengan basking, teman-teman. Nah, apa sih itu basking, teman-teman? Nah, basking itu adalah bisa dibilang daratan ya, teman-teman ya. Nah, ini daratan khusus kura-kura, teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau dilihat, ini untuk airnya dan ini untuk baskingnya. Ini untuk airnya dan ini untuk basking areanya, teman-teman. Nah, ini nanti kebetulan kura-kura yang ada di sini mau kita pindahkan ke sini, teman-teman. Jadi ini mau kita bersihkan karena udah kotor sekali ya. Yang ditakutkan ada bakteri atau ada ya jamur gitu ya. Jadi ntar mau kita bersihkan, mau kita gosok, terus ntar kita pindahin babynya ke sini. Jadi nanti sebelum kita pindahin sekalian kita kasih makan dulu deh mereka. Kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman, kura-kura itu perlu gak sih pakai basking gitu? Nah, jawabannya sangat perlu teman-teman, terutama untuk tipe-tipe kura-kura slider seperti ini ya teman-teman, yang kura-kura Brazil, yellow belly, ya macam-macam lah. Kuter pun juga butuh yang namanya basking area teman-teman. Nah, beda halnya mungkin dengan kura Ambon. Kura Ambon kan juga bisa dibilang semi akuatik, tapi sebagian hidupnya kura Ambon itu di darat teman-teman. Jadi dia jarang, ya bisa dikatakan jarang ke air gitu. Beda halnya dengan kura-kura Brazil ya teman-teman ya. Kalau kura-kura Brazil itu harus 70%-nya air, 30%-nya bisa daratan teman-teman, atau 60%-nya air, 40%-nya bisa daratan teman-teman. Nah, kalau berbicara kura-kura full aquatic kayak bulus gitu ya teman-teman, atau apa namanya monbi gitu, moncong babi. Nah, itu biasanya mereka tidak memerlukan basking, nggak apa-apa teman-teman. Nah, rata-rata juga pemelihara labi-labi atau bulus itu mereka naruhnya di akuarium ya. Nah, kalau kayak damer gitu atau CST, AST itu juga mereka tanpa basking pun bisa teman-teman gitu. Tapi lebih baik ya dikasih basking aja lah, namanya makhluk hidup ya. Maksudnya mungkin dia pengen berjemur atau dia pengen mengeringkan badan gitu teman-teman. Sekarang untuk pertanyaan kedua teman-teman. Bang, basking yang bagus untuk kura-kura itu seperti apa sih? Misalkan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, basking yang bagus untuk kura-kura itu sebenarnya nggak ada standarisasinya atau nggak ada SNI-nya ya teman-teman ya. Yang penting si kura-kura itu baskingnya itu dalam keadaan kering teman-teman. Jadi supaya baskingnya itu nggak lembab sehingga menjadi jamur bagi si kura-kura teman-teman. Nah, kalau misalkan basking saya kan seperti ini ya teman-teman. Ini saya dari mainannya kakak Jasmine sama Mas Galvin yang udah pakai, terus saya bikin basking teman-teman. Nah, bagusnya kalau menurut saya basking itu yang baik ya, yang ideal menurut saya loh ya, yang datar seperti ini teman-teman. Jadi yang datar dan cukup luas.
gitu. Dan juga untuk pijakan naik ke basking itu juga mesti kita perhatikan teman-teman. Nah ini contohnya seperti ini. Nah tadinya di sini ada batu-batu nih teman-teman, jadi kalau dia naik itu mudah. Nah ini makanya mau saya bersihin sekalian, saya reparasi lagi ya, saya lem lagi. Ini batu-batunya udah pada copot gitu, dan ini juga nanti mau saya reparasi lagi. Jadi ini nanti akan saya reparasi teman-teman, ini nanti akan saya lem seperti ini. Nah fungsinya adalah untuk pijakan si kura-kuranya ya, buat naik ke baskingnya biar dia nyaman atau tidak sulit. Nah, nanti mungkin akan saya lem seperti ini teman-teman. Nanti di akhir video kalau misalkan udah saya reparasi akan saya perlihatkan ya teman-teman ya. Nah kalau bisa teman-teman, agar si kura-kuranya nyaman itu kita hindari penggunaan basking yang menggunakan batu, maksudnya tuh batu yang curam ya. Jadi ketika dia mau mijak atau dia mau mengeringkan diri untuk naiknya aja mereka udah susah teman-teman gitu, apalagi kalau misalkan batunya itu berbentuk curam. Kadang kan ada kura-kura yang hanya menempel seperti ini, misalkan dia miring seperti ini kan kasihan ya teman-teman ya, jadi si kura-kuranya itu nggak nyaman. Jadi lebih bagus adalah yang datar seperti ini atau yang landai teman-teman. Nah pertanyaan ketiga teman-teman, Bang, kura-kura airnya harus semana sih gitu. Nah jadi gini teman-teman, fungsi dari basking ini adalah, jadi kalau misalkan teman-teman tinggi baskingnya segini, nah isi airnya segini pun nggak apa-apa teman-teman, bahkan malah lebih bagus ya, malah lebih baik, karena idealnya kura-kura itu tinggi untuk kedalaman air itu 3 kali dari badannya dia teman-teman gitu. Di video sebelumnya udah saya jelaskan. Jadi fungsinya biar jika si kura-kura terbalik, mereka bisa membalikkan diri dengan cepat teman-teman ya. Jadi mereka nggak tenggelam, nggak kemasukan air gitu karena posisi dia lagi kebalik teman-teman. Nah untuk pertanyaan keempat teman-teman, Bang beli basking di mana sih gitu. Nah teman-teman, beli basking itu banyak banget di online gitu ya, cuman harganya memang cukup mahal gitu. Nah kalau misalkan teman-teman punya alat-alat yang bisa dijadikan basking, lebih baik pakai alat-alat yang barang-barang yang udah nggak terpakai gitu ya teman-teman. Jadi bisa matte hand seperti ini teman-teman gitu. Jadi nggak mesti mahal, tapi kita juga bisa bikin si kura-kuranya nyaman. Nah ini kebetulan pakai base plate legonya kakak Jasmine sama Mas Galvin mainannya sama Uno-nya ya. Jadi kita pakai terus kita bikin jadi basking teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak mau repot, biasanya kan ada tuh batu bata merah ya. Nah itu kan bentuknya bagus ya, kotak tinggi, lumayan tinggi gitu dan landai. Nah teman-teman juga bisa pakai batu-batuan seperti itu, batako, batu bata merah gitu. Jadi atau pakai apa, ulekan apa sih, codet apa sih namanya, ulekan gitu tuh, apa batu ulekan cabe. Nah itu bisa dijadikan basking ya teman-teman ya. Yang penting landai, terus tempat naiknya juga bagus ya teman-teman ya. Teman-teman segitu aja video dari saya terkait dengan pertanyaan seputar baskingnya dan fungsi dari basking untuk kura-kura ini teman-teman. Nah jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tolong bantu subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.